Perkenalkan, saya Abdul Rahman dengan NIM 220911645. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai data mining, yaitu mengenai data set job salary yang telah kita dapatkan dari Kaggle. Yang pertama adalah konten yang akan saya presentasikan hari ini ada 7, yaitu business understanding, job salary data set, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Konten-konten ini disebut atau dikenal sebagai CRISP-DM, yaitu Cross Industry Standard Process for Data Mining. Yang pertama ada business understanding, yaitu tahap pertama. Business understanding pada data science adalah proses memahami secara menyeluruh konteks dari suatu masalah sehingga kita dapat merumuskan data yang diperlukan, model yang akan dibuat, serta solusi apa yang ingin disajikan. Oke, yang kedua adalah di sini kita akan mengambil seperti yang saya bilang tadi, job salary dataset. Jadi di sini terdapat beberapa kolom, yaitu age, gender, education level, job title, years of experience, dan salary. Oke, selanjutnya setelah kita menentukan business understanding dan mendapatkan data tadi, ya dataset, maka kita akan melanjutkan ke data understanding. Sebagai tambahan pada dasar pemahaman bisnis, kami mengarahkan fokus untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis set data yang membantu kita mencapai tujuan proyek. Jadi di sini ada 4 tahap. Yang pertama adalah collect initial data, di mana kita mengumpulkan data awal yang diperlukan untuk analisis, seperti yang tadi kita mengumpulkan data set job salary yang kita dapatkan dari platform Kaggle. Lalu tahap descript data, di mana kita mendeskripsikan mendalam tentang data yang dikumpulkan, termasuk informasi tentang jenis data, ukuran, dan struktur data. Ini tadi untuk link datanya sendiri sudah saya sediakan, akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan yang terakhir adalah verify data quality, dimana kita memastikan bahwa data yang kita miliki berkualitas baik dengan mengevaluasi kebersihan, keutuhan, dan konsistensi datanya sebelum melanjutkan ke analisis lebih lanjut. Langkah-langkah utamanya itu menjangkau pengumpulan, pembersihan, dan pelabelan data mentah ke dalam bentuk yang cocok untuk algoritma machine learning ML. Kemudian menjelajahi dan memvisualisasikan data. Contoh data preparation, misalnya di sini terdapat missing value dalam tahap data cleaning. Kalau dalam kasus ini misalnya seperti di gambar, yaitu missing value ada sebesar 53% atau kurang dari 70%, maka langkah yang diambil adalah melakukan imputasi terhadap missing value tersebut, sehingga nanti outputnya akan menghasilkan table seperti gambar yang ini. Missing value-nya menjadi 0, namun di sini masih ada 53%, tapi itu bisa dihiraukan. Setelah business understanding, data understanding, dan data preparation tadi, kita lakukan modeling. Di tahap modeling itu digunakan untuk mengekstraksi pola, membuat prediksi, atau mengambil keputusan dari data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Langkah-langkahnya termasuk pemilihan model, pelatihan, evaluasi kinerja, dan fine tuning untuk menghasilkan model yang efektif. Model yang tadi dibangun, tahap selanjutnya adalah assess model, di mana kita membandingkan beberapa model sehingga dapat menghasilkan model yang mutakhir dan lebih akurat. Jika modeling tadi sudah, tahap selanjutnya adalah evaluasi. Dalam kasus ini, dalam kasus data set job salary, kita menemukan bahwa evaluasi menunjukkan bahwa algoritma K-means cenderung memberikan hasil yang sedikit lebih baik daripada metode agglomerative clustering dalam pengelompokan data berdasarkan beberapa metrik evaluasi seperti
score, Kalinski-Harabas score, dan Davis-Paulding score. Chemistry memberikan nilai yang lebih tinggi, menandakan bahwa cluster yang dihasilkan lebih terpisah dan lebih padat. Oke, tahap selanjutnya adalah deployment dan visualisasi dari data job salary. Oke, jadi di sini sudah ada deployment streamlit kita dengan menggunakan konsep 4 pilar visualisasi. Yang pertama adalah halaman pengenalan, lalu ada data, distribusi, hubungan atau relation, lalu perbandingan, comparison, composition, komposisi, dan clustering. Sebenarnya yang benar adalah distribusi, hubungan, perbandingan, dan komposisi. Ini adalah 4 pilar visualisasi. Yang pertama di sini ada pengenalan dataset secara singkat. Misalnya ini dataset berisi informasi tentang gaji karyawan di sebuah perusahaan. Setiap baris mewakili seorang karyawan yang berbeda, dan kolom-kolomnya mencakup informasi seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan, dan tahun pengalaman serta gaji. Lalu yang kedua ada dataset. Ini adalah datanya. Dan ini adalah halaman distribusi. Di sini terdapat diagram pie chart yang menunjukkan jenis kelamin responden, yaitu laki-laki dan perempuan. Sini kita bisa mengubahnya warnanya. Selanjutnya ada halaman hubungan atau relation. Oke, di sini kita bisa lihat gajinya. Jadi di sini terdapat slider gaji dan slider usia. Kita dapat melihat gaji dan usia secara spesifik. Pada kasus ini kita menggunakan scatter plot. Jadi pada diagram ini umur 23 sini adalah yang paling muda. Selanjutnya ada halaman perbandingan atau comparison. Sini kita bisa melihat tahun itu. Oke. Sini kita lihat dengan rentang pengalaman 0 sampai 5 tahun. Yang tertinggi adalah pria, diikuti dengan wanita di atas 5 tahun juga. Di sini terlihat tidak terlalu terdapat perbedaan signifikan. Oke, selanjutnya adalah halaman komposisi. Ini ada halaman komposisi di mana terdapat diagram batang dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, yaitu 194 responden yaitu seorang pria dan 179 responden wanita. Lalu yang terakhir adalah clustering. Oke, di sini kita lihat ada 3 clustering, yaitu cluster 0, 1, dan 2. Oke, selanjutnya adalah tabel cluster. Misalnya kita ingin melihat cluster 1. Oke, di sini dia akan mengikuti clusternya. Datasetnya akan menunjukkan cluster 1. Ini statistik cluster. Jadi di tabel ini kita dapat melihat statistik peti terkait cluster data. Misalnya di cluster 1 ini terdapat usia tertua dengan 40 tahun dan yang termuda adalah 23 tahun, di mana rata-ratanya adalah 30 tahun. Lalu ada juga jumlah perempuan, jumlah laki-laki, jumlah pendidikan tinggi S1, S2, dan S3. Jadi itu saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.